Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Coba dikasih Tuhan, ini bicara tentang 12 pengintai setelah mereka menyelesaikan tugas pengintaian di tanah perjanjian itu, mereka memberi laporan kepada Musa. Lah, ketika memberi laporan, 10 orang itu mereka sepakat, ya, atau bahasa jahatnya sekongkol sama-sama menolak, artinya meragukan dan bahkan pesimis untuk bangsa Israel itu bisa masuk ke negeri itu. Sementara 2 orang, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, itu juga sepakat, mereka berdua yakin bahwa mereka akan bisa masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Negeri yang sudah dibuktikan sendiri dengan mata kepala mereka. Bahkan mereka bisa menikmati, mencicipi hasil negeri itu. Negeri yang luar biasa. Memang apa yang disampaikan oleh 10 pengintai itu tidak 100% salah. Memang di sana ada orang enak, ada orang-orang raksasa. Mereka juga, mungkin negeri yang keras, negeri yang berkubu kota-kotanya. Tetapi satu hal, Tuhan sudah menjanjikan bahwa negeri itu akan diberikan. Tetapi yang jadi masalah bukan diberikan, ambil langsung diterima begitu. Ada langkah untuk bisa menduduki negeri itu. Itulah kenapa
Diutuslah 12 pengintai untuk mengintai. Setelah tahu, ayo atur strategi. Harusnya demikian. Bukannya setelah tahu akhirnya jadi bleret. Ya apa gunanya mengintai setelah tahu akhirnya jadi takut. Itulah ya kesia-siaan dari 10 pengintai. Sementara yang 2, setelah tahu mereka tidak goyah iman. Mereka tetap percaya. Dikatakan apa? Jika Tuhan yang berkenan kepada kita, maka ia akan membawa masuk kita. Jadi intinya kejar perkenanan Tuhan. Apa sih yang membuat Tuhan berkenan atas seseorang? Di antaranya adalah iman. Percayanya terhadap Tuhan. Percayanya terhadap janji Tuhan. Itulah membuat orang dikenal oleh Tuhan. Ya, kalau orang udah ragu dengan Tuhan, orang udah ragu dengan janji Tuhan, bagaimana mereka bisa mendapat perkenanan Tuhan? Karena itu Yosua dan Kaleb ini, mereka berdualah orang yang asli keluar dari tanah Mesir yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang lain tidak, hanya keturunan-keturunannya saja. Kenapa mereka dipilih Tuhan untuk bisa masuk ke sana? Karena mereka orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, sekalipun itu nanti kita berhadapan dengan realita kenyataan depan mata yang tidak mudah, tetaplah pegang janji Tuhan. Tetaplah percayai janji Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika Tuhan sudah berjanji, maka Dia yang akan menggenapi. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan berperkara selebihnya. Seperti Yosua dan Kaleb. Kalau kita baca kisah selanjutnya, mereka dibela Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan membesar-besarkan permasalahan yang ada, tetapi besarkanlah Tuhan sehingga permasalahanmu akan terasa kecil. Seberat, sesulit apapun masalahmu, jangan malah ditambah dibesar-besarkan, dirasa sulit sekali, jangan. Tapi pandanglah Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, sekalipun jalannya seringkali tidak masuk akal, tetapi percayalah, sebab Dia Tuhan sanggup menggenapi apa yang dijanjikan dengan caranya sendiri, dengan waktunya Tuhan. Bagian kita mengimani, mentaati, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau kita setia, memegang janji Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar lagi hari ini dari 2 orang, Yosua dan Kaleb. 2 orang yang berhadapan dengan 10 orang yang lain yang sama-sama mereka mengintai negeri perjanjian itu. Tetapi hanya mereka berdua, Yosua dan Kaleb saja, yang tetap yakin akan apa yang dijanjikan Tuhan. Sementara 10 yang lainnya tidak. Dan Engkau Tuhan melihat bahkan berkenan kepada mereka berdua. Dan mereka berdua orang-orang yang akan masuk ke tanah perjanjian. Ajari kami juga Tuhan untuk setia memegang janji-Mu, percaya akan firman-Mu, melebihi realita kenyataan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa menerapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.